Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat sidang salat Id rahimani wa rahimakumullah. Tak ada kata yang paling indah yang bisa kita lantunkan hari ini, di tempat yang berbahagia ini, di tempat yang insya Allah semoga Allah berkah ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah atas begitu banyak nikmat Allah yang berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Jika sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitungnya. Di antara begitu banyak nikmat Allah yang beri kepada kita, yang paling terbesar adalah Allah masih menitipkan iman di hati kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Amin amin rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dalam sebuah syair dikatakan, siapa yang merasakan indahnya pertemuan, pasti dia akan merasakan pedihnya perpisahan. Rasanya sang waktu berjalan teramat cepat. Tiba-tiba bulan puasa datang dan kemudian berakhir, serta pagi ini kita beridul fitri. Kemarin kita masih merasa kanak-kanak, tiba-tiba sekarang kita telah memiliki anak. Kemarin kita memanggil ibu dan bapak, sementara sekarang kita sudah dipanggil sebagai ibu dan bapak. Ternyata banyak hal dalam hidup ini kita biarkan berlalu tanpa makna, dan kita menjadi terkaget-kaget karena tahu-tahu kita sudah menjadi tua tanpa pernah benar-benar mengisi masa muda dengan prestasi dan akhlak yang mulia. Kita juga menjadi kaget karena banyak peluang dan kesempatan emas yang tidak pernah kita manfaatkan. Demikian pula kesempatan emas yang bernama Ramadan atau Ramadan. Barangkali kita telah berpuluh-puluh kali menjalankan ibadah puasa Ramadan, namun adakah hasilnya? Apakah puasa Ramadan
telah membuat kita lebih mencintai amal soleh? Apakah puasa Ramadan telah mampu menghadirkan keindahan hidup dengan akhlak yang mulia bagi anak-anak, suami, istri dan masyarakat kita? Ataukah puasa Ramadan telah kita ubah menjadi sekedar ibadah ritual belaka? Oleh karenanya Rasulullah pernah mengingatkan kita dengan sabdanya, banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadis ini memberikan hikmah dan pesan dari ibadah Ramadan, agar ibadah kita tidak menjadi sebatas ibadah ritual dan sekedar mencari pahala. Akan tetapi puasa Ramadan benar-benar merubah dan membentuk kita menjadi manusia yang bertakwa, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi pribadi tambah taat, tambah patuh dan tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah pesantren selama sebulan yang mengajarkan kepada kita banyak makna-makna yang harus kita bawa terus. Makna-makna tersebut menghadapi 11 bulan ke depan sampai datang bulan Ramadan berikutnya, bahkan sampai kita mati. Di antara faidah-faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan kita selama Ramadan adalah, yang pertama, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat Ramadan kita amat sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak makan, tidak minum, tidak melihat yang haram, tidak membicarakan yang haram. Semua larangan Allah Subhanahu wa taala kita patuhi. Mari kita bawa rasa takut itu hingga kita mati. Krisis kita saat ini adalah krisis tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai seorang suami takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Jika seorang istri takut kepada Allah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan istri dan anak-anaknya. Dan jika seorang istri takut kepada Allah, ia tidak akan mengkhianati suaminya. Jika seorang anak takut kepada Allah, maka ia tidak akan menjadi anak yang durhaka, yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Andai rakyat takut kepada Allah, maka tidak akan ada rakyat yang melawan pemimpin. Andai pemimpin takut kepada Allah, maka tidak akan ada pemimpin yang memakan hak dan menganiaya rakyatnya. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dari perbuatan membunuh sesama. Rasa takut itulah yang menghalangi orang dari perbuatan zina. Wa rajulun da'athu imra'atun zata munsibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berzina, yang mengajak itu memiliki fisik yang bagus dan kedudukan yang tinggi, tapi yang diajak itu menjawab, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasa takut itu pula yang dapat mencegah manusia terjerumus ke dalam perbuatan mengikuti hawa nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai dengan 41. Inilah krisis yang sebenarnya tatkala umat manusia tidak merasa takut kepada Allah. Dan pendidikan yang terbaik adalah pendidik yang menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kedua, pelajaran yang dapat kita petik adalah meninggalkan maksiat. Tatkala bulan Ramadan, bagaimanapun kondisi kita, kita tidak berani untuk berbuka, tidak berani makan makanan, tidak berani minum meskipun tidak ada seorang pun yang melihat kita. Maka ini sebagai pelajaran bagi kita
untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak ada yang melihat kita. Betapa banyak orang yang tatkala di hadapan kawan-kawannya dia tampak bertakwa, tetapi tatkala dia sendirian maka dia melanggar perintah Allah taala. Tidak dia jaga pandangannya, tidak dia jaga lisannya, tidak dia jaga pendengarannya. Maka dengan berpuasa kita belajar tentang muraqabah, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Kalau karena Allah kita bisa meninggalkan perkara yang halal, makanan halal kita tinggalkan, minuman halal kita tinggalkan, berhubungan dengan istri kita tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan perkara-perkara maksiat? Seharusnya kita lebih takut untuk melanggarnya karena Allah taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga adalah saling mengingatkan dalam ketaatan. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan adalah bahwasannya tatkala bulan Ramadan kita bekerja sama antara kita, istri dan anak-anak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri memasakkan makan sahur, membangun anak-anak, kita sahur bersama mereka, saling mengingatkan untuk berpuasa, saling mengingatkan untuk sholat malam, saling memberi motivasi. Maka ini pelajaran sangat berharga bahwasannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita harus bersama-sama, tidak boleh egois. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW tatkala 10 hari terakhir, apa yang dikatakan tentang Nabi? Tatkala tiba 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi mengencangkan sarungnya dan Nabi menghidupkan malamnya dengan beribadah. Dan Nabi bangunkan istrinya. Muttafaqun alaih. Ini dalil bahwasannya Nabi SAW memikirkan istrinya agar istrinya juga beribadah. Maka dalam kehidupan ini tidak boleh seorang suami egois. Yang penting saya beriman, saya tidak peduli dengan istri dan anak-anak saya, masing-masing urusannya. Tidak, seorang suami tidak boleh egois. Dia harus memikirkan anaknya, dia harus memikirkan istrinya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, jaga anak kalian, jaga istri kalian, jangan sampai terkena azab neraka jahanam. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Suruhlah keluargamu untuk salat. Perintahkanlah anak istrimu untuk salat. Quran surat Thaha ayat 32. Maka hadirin, dalam kehidupan ini kita harus saling bantu-membantu antara suami dan istri dan anak-anak agar kita bisa bersama-sama dikumpulkan dalam surganya kelak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Dan yang keempat, pelajaran yang dapat kita petik dari hikmah Ramadan adalah perhatian kepada istri. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan, yaitu bagaimana perhatian Nabi SAW terhadap istrinya. Meskipun beliau sedang berpuasa, datang hadis-hadis yang menunjukkan Nabi SAW meskipun sibuk berpuasa, meskipun sibuk iktikaf, beliau tetap memperhatikan istri-istri beliau. Di antaranya kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Al-Bukhari, "Kana Nabi SAW yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim wa kana amlakakum li irbi." Adapun Nabi SAW menciumku padahal dia sedang berpuasa dan dia lebih bisa menahan syahwatnya. Demikian juga Nabi SAW tatkala iktikaf. Lihat Nabi SAW membangunkan istrinya untuk sholat malam. Bahkan tatkala Nabi sedang iktikaf, datang istri Sofia binti Huwaya kepada Nabi di masjid.
kemudian ngobrol dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengobrol dengan istrinya, bahkan Nabi keluar dari masjid untuk mengantar istrinya ke rumahnya, padahal beliau sedang sibuk beribadah. Oleh karenanya, seorang tidak ada alasan baginya untuk tidak perhatian terhadap istrinya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang super sibuk dan sibuk dengan ibadah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa mesra dengan istrinya meskipun di bulan Ramadan, apalagi di luar bulan Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'syiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dan yang kelima, pelajaran yang kita ambil dari Ramadan yaitu murahnya hati untuk banyak bersedekah. Oleh karenanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dermawan, dan dia sangat dermawan lagi tatkala di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan alhamdulillah kita bersedekah, dan semoga sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti setelah Ramadan kita tidak bersedekah lagi. Bahkan datang dalam hadis-hadis, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Id, Nabi berkata kepada para sahabat, "Tasaddaqu, bersedekahlah kalian." Nabi menyuruh bersedekah di hari Id, di hari Lebaran, menunjukkan bahwasannya ibadah sedekah bukan hanya di bulan Ramadan saja, bahkan berlanjut di hari-hari yang lainnya. Karena sedekah adalah ibadah yang sangat mulia. Nabi bersabda, "Kullu mri'in fi zillin sadaqati yaumil qiyamah." Sesungguhnya setiap orang pada hari kiamat kelak akan berada di bawah naungan sedekahnya. Tatkala matahari jarak 1 mil, tatkala manusia kepanasan bercucuran keringat, maka orang yang rajin bersedekah di bawah naungan sedekahnya, terutama para wanita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hari Lebaran maju menuju sof-sof para ibu-ibu, Nabi memberikan nasihat khusus kepada mereka untuk bersedekah. Maka Nabi berjalan menuju sof ibu-ibu bersama Bilal. Kemudian Nabi SAW berkata kepada para wanita, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna." Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inni uritu kunna aktsar ahli nar. Karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada seorang wanita yang berkata, "Kok bisa kami penghuni neraka jahanam yang paling banyak?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karena kalian adalah orang yang suka tidak berterima kasih kepada suami, kufur kepada suami, lupa dengan kebaikan suami, maka kalian banyak melakukan dosa-dosa. Demikian juga kalian suka mengeluh, dan itulah sifat para wanita." Maka Nabi menyuruh mereka untuk banyak bersedekah. Karena sedekah itulah yang akan menyelamatkan mereka dari neraka jahanam. Maka ketika Nabi menasihati mereka, para wanita, kemudian mengeluarkan sedekah mereka, mereka lepaskan cincin-cincin mereka, dan mereka lepaskan anting-anting mereka tatkala itu, kemudian mereka lemparkan kepada Bilal. Oleh karenanya, para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa kepada Allah adalah taat kepada suami. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang wanita penghuni surga. Kata Nabi, "Idza shallat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ta." Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, "Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana yang kamu sukai." Hadis riwayat Ahmad. Maka taat kepada suami merupakan ibadah yang mulia, sebab utama untuk masuk surga. Tentu perlu kesabaran, tentu perlu perjuangan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Seorang salafus saleh yang bernama Bishr al-Hafi, beliau didatangi oleh seorang dan curhat kepadanya, "Wahai imam, ada sekelompok masyarakat yang rajin ibadahnya cuma di bulan Ramadan saja. Ada sekelompok masyarakat yang rajin sedekahnya
cuma di bulan Ramadan saja. Ada sekelompok masyarakat yang rajin sholat 5 waktu cuma di bulan Ramadan. Apa kata beliau? Masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang mereka tidak menunaikan hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Orang yang soleh itu adalah orang beribadah sungguh-sungguh dalam beribadah sepanjang tahun. Bukanlah Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Apa itu yakin? Yaitu kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin amin rabbal alamin. Di kesempatan akhir khutbah ini, saya mengajak kepada kita semua agar memanfaatkan suasana Hari Raya Idul Fitri ini untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, istri, suami dan anak-anak kita, bahkan tetangga-tetangga kita. Mumpung suasananya mendukung untuk melakukan itu semua. Bila kita sebagai suami, mari kita minta maaf kepada istri kita. Boleh jadi selama ini kita belum mampu menjadi suami yang baik, malah lebih banyak membuatnya susah. Bila Anda seorang istri, minta maaflah kepada suami. Boleh jadi selama ini Anda sebagai istri kurang menghargai dan jarang berterima kasih, atau bahkan sering membuatnya susah. Bila kita sebagai anak, mari kita minta maaf kepada kedua orang tua kita. Siapa tahu bulan puasa yang akan datang kita tidak punya kesempatan lagi karena ayah dan ibu kita telah meninggal dunia, atau kita malah yang terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan kesempatan Idul Fitri ini dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wafi ni'ma wa kafi mazida. Ya Allah, ya Tuhan kami berlaku zalim pada diri kami. Kami telah banyak melakukan dosa kepadamu. Ampuni kami ya Rabb. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah amal-amal ibadah kami selama di bulan Ramadan. Terimalah solat kami, puasa kami, zakat kami, baca Al-Quran, dan ampunilah ya Allah dosa kami, dosa ghibah kami, dosa zalim kami kepada tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami, sanak keluarga kami. Ya Allah, ya Rabb, istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah, sehingga memudahkan kami untuk senantiasa beribadah kepadamu. Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah Engkau panggil terlebih dahulu. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah ya Rabb, maafkan kesalahan kami yang mungkin tak sengaja kami melukai perasaan orang tua kami dengan menggoreskan syaitan perkataan yang pedih di dalam hati mereka. Maafkan kesalahan kami ya Allah, yang mungkin secara tak sengaja kami membentak mereka dan acuh terhadap perintah mereka. Ampuni kami ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan hamba-Mu yang lemah dan khilaf ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.